Anda kasus apa? 340 biji. Hah? Pembunuhan? Pembunuhannya lagi ramai, Bi. Pembunuhan apa itu? Geng motor. Tapi saya itu tidak pernah membunuh. Itu masih terngiang dalam ingatan saya. Itu siapa yang menyampaikan? Itu Sudirman. Para terpidana itu mengaku tidak pernah melakukan pembunuhan. Namun ia dihukum bersalah. Lalu Pak Abi mengatakan, kalau tidak bersalah kenapa ada di sini? Ada di lapas. Lalu Pak Abi menirukan cerita Sudirman bahwa mereka tidak tahan karena digulung sehingga mengakui saja. Akhirnya divonis bersalah dan dieksekusi di lapas Kesambi Cirebon. Sedang di hotel Swiss Berry Kuningan, Jakarta. Saya kalau di hotel ini, saya teringat dengan almarhum mantan napi Bapak Budi Permadi atau yang biasa dikenal Abi. Jadi waktu itu almarhum Abi ini diundang di stasiun TV One. Kebetulan saya juga diundang sebagai narasumber. Jadi selain Pak Abi, saya diundang sebagai narasumber kuasa hukum Egy. Kemudian Pak Jutek dan Pak Ruli, kuasa hukum para terpidana. Kemudian di seberang, ya, kubu sebelah, itu ada Fitra dan Elsa Sari. Saya ingat sekali Pak Abi Budi ini diserang habis oleh Fitra. Gara-gara Pak Abi ini menyampaikan di dalam acara Catatan Demokrasi TV One itu, ia menceritakan bahwa pada saat ia di lapas Kesambi Cirebon, para terpidana itu bercerita, terutama Sudirman, dan totalnya ada 6, disaksikan 5 terpidana lainnya yang dia cerita. Dalam acara itu, Pak Abi menceritakan bahwa para terpidana itu mengaku tidak pernah melakukan pembunuhan. Namun ia dihukum bersalah. Lalu Pak Abi mengatakan, kalau tidak bersalah kenapa ada di sini? Ada di lapas. Lalu Pak Abi menirukan cerita Sudirman bahwa mereka tidak tahan karena digulung sehingga mengakui saja. Akhirnya divonis bersalah dan dieksekusi di lapas Kesambi Cirebon. Kemudian Abi dalam acara itu berpendapat bahwa dari gestur tubuhnya mereka para terpidana ini bukanlah tampang-tampang pembunuh dan mereka ini jujur. Artinya para terpidana ini jujur, tidak bohong. Kasus apa? 340 biji. Hah? Pembunuhan? Pembunuhannya lagi ramai, Bi. Pembunuhan apa itu? Geng motor. Tapi saya itu tidak pernah membunuh. Itu masih terngiang dalam ingatan saya. Itu siapa yang menyampaikan? Itu Sudirman. Sekelompok Sudirman. tadi berkumpul. Udah sekarang kayak gini aja, Man. Saya panggil di mana-mana aja. Anda sama saya nasibnya sama. Anda itu adalah seorang napi, saya juga napi. Kalau toh Anda memang tidak bersalah, kenapa Anda ada di sini? Ini pertama. Saya itu bisa ada di sini membuat sebuah pengakuan-pengakuan itu dipukulin, digulung, bahasa di dalam penjara itu digulung, Mbak. Digulung itu mendapat intimidasi dari berbagai macam pihak, terutama dari yang tim
petugas lah. Sampaikan. Sudirman ngomong seperti itu diiyakan oleh kawan-kawannya. Jadi saya berpikir bahwa saya yang mendapat perlakuan seperti itu tidak saja cuman Sudirman. Jadi kelima napi yang ada di dalam lapas 1 Kesambi itu mendapat perlakuan sama, di mana dalam proses penyidikan tadi. Maka saya menilai kalau dari gestur tubuh mereka itu tidak ada tampang pembunuh. Mereka itu orang-orang polos dan juga mereka itu orang yang maaf ya, komunikasi agak terbatas terkadang, tapi bukan idiot. Tapi 5 narapidana yang lain itu juga menyampaikan nggak bahwa Iya, ya ini saya juga kasus yang sama? Sesekali kayak gitu. Tidak cuma Sudirman, Bi, saya juga sama. Oh, wih, berarti semua nih, saya katakan, berarti semua mendapat perlakuan yang sama, iya. Itu. Abi Budi kan menyampaikan bahwa mereka itu merasa tidak bersalah kok, kan gitu. Tapi kenapa kemudian ada di sana? Ya itu tadi saya kan bertanyakan. Kalau Anda memang tidak bersalah, kenapa Anda ada di sini? Ini pertama. Jawaban mereka cuma satu. Saya itu tidak tahan digulung oleh petugas di mana proses BAP. Saya tidak tahan, saya akuin. Oh, dipaksa untuk mengaku? Dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Kemudian di situ Fitra menyerang lah. Bahaya katanya kalau pendapat seperti itu. Berpendapat itu harus kompeten. Bahaya, ini berarti penyidikan ini dianggap tidak benar. Nah, Pak Abi sempat down saat itu. Tadi saudara juga berpendapat bahwasanya dari gerak tubuhnya mereka tidak berbohong, kan gitu. Ini bahaya. Keterangan-keterangan seperti Abi Budi ini sangat membahayakan proses penegakan hukum yang sedang berjalan ini, seperti itu. Jadi artinya seperti ini, Pak. Supaya saya hanya sebentar Bang Fitra. Sebentar, saya memahami sekali. Ya, itu saya, Anda jangan berpendapat atau beranda. Ini fakta hukum. Saya kita tidak sampaikan, berpendapat, gitu. tapi saya hanya mendengarkan. Anda tadi sudah berpendapat dari gerak tubuhnya dia tidak berbohong, saudara bilang. Itu harus diluruskan itu. Jangan Anda merendahkan seolah-olah penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tidak benar. Gitu. Bahaya Anda. Saya tidak mengatakan tidak benar atau benar. Saudara menyampaikan tadi dari gerak tubuhnya saya lihat dan manggut mereka diam-diam aja bahwasanya mereka tidak bersalah gitu. Kalau saya berpendapat seperti itu buat pribadi bahaya saya. Loh, buat masyarakat yang awam gitu. Seolah-olah keterangan saudara ini paling benar. Enggak, saya tidak membenarkan diri, tidak seperti itu. Anda bisa seperti Jadi, itu, Pak. saya hanya mendengarkan cerita mereka. Bang saya Fitra, Bang meminta, Fitra. kalaupun Anda berpendapat sesuai fakta Anda sampaikan. Oke, Bang Jangan Fitra. Anda menilai gitu. Ya, Bang Fitra kita dengarkan dulu. Iya, Kita dengarkan dulu. Silakan. Ini kan pendapat saya, Pak. Pendapat saya ini saya pun berdasarkan fakta karena saya melihat dari gestur mereka. Justru karena Anda bukan ahli, tidak boleh berpendapat. Apakah Anda ahli psikologi? Ya, paham. Anda ahli gestur? Ya, bukan ahli. Tidak, itu bukan kapasitas Anda gitu loh. Anda kalau memang apa yang disampaikan, sampaikan aja. Tapi jangan Anda menilai dia tidak bersalah. Dari mana kalau kita mengikuti pemikiran saudara, bisa hancur pemikiran masyarakat Indonesia. Pak Abidon, ya, saat itu ketika saya dikasih kesempatan untuk berbicara, ya, saya nggak mau melihat Pak Abi yang mau mengungkap kebenaran ini down gara-gara diserang oleh Fitra. Oleh karenanya, ketika saya ada kesempatan berbicara, saya menguatkan Pak Abi dengan kalimat, Pak Abi, semangat dalam mengungkapkan kebenaran. Karena seseorang menilai orang lain, itu sah-sah saja, itu hak Anda. Bukan pelanggaran dan tidak ada sanksinya. Jadi kalau Pak Abi menilai para terpidana itu dilihat dari gestur tubuhnya jujur tidak bohong, itu hak Bapak. Tidak ada yang bisa melarang dan tidak ada sanksinya seseorang menilai orang lain. Jadi semangat saya bilang untuk mengungkap kebenaran. Baru tuh Pak Abi senyum lagi, semangat lagi. Dan saya lihat ketika kamera ke Ibu Titin juga Ibu Titin tersenyum semangat. Saya agak saya agak ganjel tadi ketika Pak Abi ini ya dikomentari oleh Pak Fitra ya. Pak Abi, jangan down, semangat. Untuk mengungkap kebenaran, semangat. Tidak ada larangan seseorang menilai seseorang. Menilai orang tidak ada larangan. Jadi kalau cerita ya 5 terpidana ke Anda, kemudian Anda menilai bahwa dari gesturnya itu tidak bohong, itu hak Anda, tidak ada yang bisa melarang dan tidak ada sanksinya. Kedua, jangan dikira ya ahli yang bisa menilai.
Di depan persidangan ahli juga tidak boleh menilai, akan ditegur sama hakim. Ini yang Ahli bahaya hanya nih. menyampaikan Jadi keterangan sesuai seperti yang dengan bahaya. keahliannya. Kenapa saya bilang bahaya? Pak, Kalau yang imbang, tidak Pak. berkompeten memberikan pendapat, ini akan Ini waktu menjadi saya, persepsi negatif. Gitu loh. Ini waktu saya. Ada apa? Ini waktu saya lagi Enggak. ngomong. Saudara tadi mengatakan Bukan, silakan saja ini menilai. dari kampung. Ini menjadi bias loh. Ini dari Artinya kampung. apa? Tidak Proses imbang hukum kalau sedang berdebat dengan berjalan. Anda. Anda seorang pengacara harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Yang saya Jadi katakan kalau- adalah, kalau yang saya pendapat- katakan adalah kalau pendapat tidak Anda ada yang larangan bilang- orang menilai orang lain. Gitu. Kalau itu memang berpendapat suka-sukanya, semua orang aja berpendapat. Laporkan punya aja. kapasitas Kalau dia tidak. berpendapat dianggap melanggar hukum, Gitu loh. laporkan. Bukan, artinya ini proses hukum yang dibahas. Kalau memang pendapat terkait Yang hal lain, yang diceritakan akan oleh tetapi, Abi adalah ya, dia menilai. curhatan Ya, para dia- terpidana. Dia menilai gerak nanti tubuh, makanya dengarin. benar Oke. tidaknya, nanti benar tidaknya ini akan ditindaklanjuti oleh tim asistensi yang dibentuk oleh Polda Jawa Barat dan Mabes Polri Barreskrim. Dan itu bukan mengenai putusan Kita ini, tidak materinya, boleh tetapi mengenai membahayakan tentang perilaku penegak hukumnya, polisinya itu. Setelah saya kasih support, saya kasih semangat, akhirnya semangat lagi. Ya selanjutnya seperti biasa lah, Mitra Elsa Sarip berdebat sama saya. Tapi saya selalu by data. Seperti Elsa Sarip mengatakan bahwa Setiawan di Distrik Capil berganti nama Robi. Ya. Saya bilang buktikan kalau apakah ibu pernah melihat di data di Distrik Capil bahwa Peggy Setiawan berganti nama Robi? Pernah melihat nggak? Saya bilang. Tunjukkan dong sini. Saya bilang. Nah, akhirnya dia kan nggak bisa jawab. Jangan asal ngomong. Saya bilang. Ibu jangan asal ngomong. Nah, akhirnya kan nggak bisa menunjukkan, nggak bisa membuktikan bahwa Peggy Setiawan berganti nama Robi. Makanya tim asistensi ini harus turun memeriksa dari nol, ya, bukan putusan pengadilan. Kalau putusan pengadilan, saya sepakat harus PK, cari nopung. Tetapi ya, perilaku tindakan penyidik sejak awal dari 2016 ini harus diperiksa semua oleh tim asistensi. Oke, tapi singkat sebelum kebiasaan. Karena apakah setelah muncul saksi-saksi, apakah pelaku yang 8 yang sudah diponis itu, apakah benar-benar pelakunya? Bicara setelah munculnya para saksi, kan begitu. Oke. Nah, kemarin sebagai penasihat hukumnya Peggy Setiawan, Ya. di sini muncullah Peggy alias Peron. Saya setuju tangkap itu Peggy alias Peron, tetapi jangan Peggy Setiawan, klien kami bukan Peggy alias Peron itu. Oke, silakan Bu Elsa. Tadi disampaikan sebetulnya peran krusial di sini adalah Andi. Betul ya tadi ya, sesuai dengan surat dakwaan. Peran Ya. krusialnya itu bukan Peggy tapi ke Andinya ya. Iya, Oke. pemicunya adalah Andi Pemicunya yang adalah dihapus Andi. dari DPO itu. Oke. Yang disebut Peggy Perong itu kan ada 3 DPO, Peggy, Perong, atau Andi atau Dani. Nah, kalau dibilang namanya Peggy Perong, kita harus lihat itu bagaimana waktu kecilnya umur namanya siapa, kemudian waktu sekolah namanya siapa, kemudian sampai Dukcapil dan sudah DPO kan pada saat itu. Kok bisa Dukcapil berganti dengan Robi ya, namanya Robi. Nah, yang ingin kita tanyakan, kalau beritikat baik, kenapa dia kalau dia nggak bersalah dia klarifikasi aja ke penyidik, apalagi udah punya lawyer ya. Nah, kenapa dia sampai 8 tahun tidak ditemukan dan kemudian menjadi kuli bangunan ya. Jadi saya bilang semuanya ini tinggal buktikan secara pro justisia di penyidikan di Polda Jabar dan kemudian kalau memang tidak benar PK. Dan untuk Peggy ya penyidikan baru dimulai. Tetapi yang saya tidak mau merusak hasil penyidikan ataupun memberikan image di publik yang merusak dan menghina atau merendahkan suatu pekerjaan dari institusi, dari polisi, jaksa maupun dari hakim itu. Oke, silakan Bang Tony. Merendahkan itu pendapat ibu, ya, karena harus dibuktikan. Kalau merendahkan itu dianggap pidana, ibu harus buktikan. Kedua, ibu Nanti tahu dari polisi yang mana? membuktikan Anda. Ibu tahu dari mana Peggy Setiawan di Dukcapil berganti Robi? Apakah ibu sudah pernah melihat data di Dukcapil? Ya, ini kan tidak kita bilang Tunjukkan di dalam sini, pidato. tunjukkan di sini. Ini kita bisa bilang. Tunjukkan di sini. Untuk apa? Saya kan bukan lawyernya. Anda kan Nah, lawyer. makanya jangan asal ngomong. Bukan, kita lihat keterangan di ibu sini. tidak lihat Polda Jawa Saya Barat ini dalam konferensi persnya melihat di Polda sini. Jawa Barat Nah, kalau dalam Anda buktikan konferensi persnya silakan. menunjukkan Kenapa Anda marah sama ijazah, saya loh? Kamu rapor, bantulah dan itu. seterusnya itu semuanya atas nama Peggy Setiawan, tidak ada berganti nama Robi. Kemudian Ya, Anda kalau sebutkan. Polda Jawa Barat ya dapat Tidak perlu membuktikan Anda bicarakan, sampaikan, kartu keluarga, buktikan kepada penyidik, ijazah, bukan kepada ya, saya. Itu Peggy Setiawan, bagus itu membuktikan Peggy Setiawan. Akan tetapi, apakah Peggy Setiawan adalah Saya pelakunya? kan
ngikutin dari demokrasi juga keterangan-keterangan kemarin-kemarin. Oke, silakan Bang Pitra. Nah, itu Iya. jadi Ibu jangan asal ngomong. Wah, saya tidak asal ngomong ya, saya punya dasar. Tunjukkan bahwa Loh, di diktator Anda itu tunjukkan kepada PGI penyidik, tidak boleh bukan bergerak. kepada saya. Jangan asal ngomong. Tidak asal ngomong. Saya punya dasar. Ya mana tunjukkan. Bang Tony, Bang Tony. Bapaknya. Rudi. Sebentar, kita dengar Nah, Bang Tony. di Dukcapil tetap Rudi, Setiawan, tunggu bro. dulu. Rudi, ya. Nama saya, Rudi sama saja, penyidik, sama Rudi polisi, saja, sama Polda ya. Jabar. Dua namanya, keterangan dia. Yang Apa, pertama, apa? ya, yang pertama di Cirebon, nama Apa Rudi. namanya? Yang kedua di Bandung, namanya Saprudin. Oke? Salah, bukan Nah. Saprudin. Itu keterangan dari kalian saudara sendiri, bapaknya. Gimana lihatnya? Aja dong itu di media. Di media Jangan sampaikan ada. keterangan saya. Yang pertama di Bandung, sampai sekarang Anda tidak mengakui. Bagaimana Anda mengakui kebenaran sedangkan hal kecil saya tidak Anda akui? Pendapat Berarti Anda, ini membela kalau Bapak Ibu. pendapat Kita harus Anda mendukung. kalau tidak berdasarkan Tidak bisa data, seperti itu. bahaya itu menyudutkan orang. Saudara, Ini makanya asas praduga tak bersalah. ini Di mengatakan pengadilan nanti punya putusannya. Lihat di acara TV, saya selalu berdebat dengan Pitra, Elsa Sharif, juga Rasman. Karena saya berdebat itu menggunakan data dan saya mempertahankan untuk menyampaikan, mengungkapkan kebenaran. Gitu. Nah, setelah acara selesai, kebetulan narasumber difasilitasi hotel untuk yang dari luar Jakarta, dari luar kota. Dan kebetulan hotel inilah ya, saya, Pak Abi Budin, Ibu Titin, ya, itu nginap di hotel ini, dikasih nginap di hotel ini oleh TV One. Nah, setelah nginap di hotel ini, ya, paginya di hotel ini setelah sarapan, Pak Abi, ya, dengan saya ini podcast di sini nih, pas, ya, di sini. Nah, di sini, ya, judul podcastnya itu Abi semangat lagi untuk mengungkap kebenaran setelah saya motivasi di acara Catatan Demokrasi TV One semalam. Dan ketika live di sini, ya, podcast di sini, Pak Abi sudah kelihatan semangat lagi. Sampai dia diteleponi katanya oleh tetangga-tetangganya, teman-temannya dari kampung. Wah, semangat Pak Abi, hebat tuh, dibantu Pak Tony katanya. Saya jadi terharu ya. Disinilah ya ngobrol sama Pak Abi waktu itu dan menceritakan lagi apa yang Pak Abi ceritakan waktu di acara Catatan Demokrasi ya, malamnya itu. Itu menyampaikan ya, apa yang menjadi curhatan ketujuh terpidana, betul. Ya, betul. Pada poinnya ketujuh terpidana itu ya, dia tidak merasa melakukan, kan gitu ya, betul. Nah, lalu kemudian Pak Abi dari cerita mereka itu ya, Pak Abi menyampaikan semalam dalam debat itu yakin banget saya bahwa mereka itu tidak bohong. Bagaimana sih ceritanya? Kalau saya mengamati pertama adalah dari gestur ya, dari gestur tubuh. Kemudian meskipun dia bicaranya tidak terstruktur, tapi poinnya itu diamini oleh enam napi yang ada di dalam. Ya siapapun, saya kan tetap ada pendekatan persuasif dengan para narapidana karena kapasitas saya di dalam lapas itu sebagai tamping kan. Ya. Tapi masjid yang tentunya saya sendiri memberikan beberapa motivasi agar mereka tuh siap survival hidup di dalam penjara. Oke. Ya, karena di dalam penjara dengan di luar sangat beda sekali. Begitu saya lihat seperti itu, nyelentuk aja mereka, Pak, kalau saya nggak bersalah, Pak. Oh, ini menarik buat saya. Saya tanya, kenapa alasan Anda buat saya? Coba tolong ceritakan kronologis dari awal sampai ada di sini. Karena saat ini, pada waktu itu saat ini, Anda dan saya sama senasib, saya katakan. Senasibnya itu Anda sebagai napi, juga saya napi. Ya sudah, dia cerita. Ya, saya fokus ke perdebatan semalam. Iya. Sehingga ceritalah mereka. Nah, kemudian Anda meyakini bahwa memang yang diceritakan oleh para terpidana itu memang jujur ya. Anda menilai ya. Iya. Anda menilai bahwa mereka itu tidak bohong. Iya. Ya. Jadi gini, Anda itu kan berusaha untuk ya di debat sama siapa? Pitra. Ya, sama Ibu Elsa Sharif. Sama Ibu Elsa Sharif. Iya. Anda sempat down ya semalam? Beliau itu mesti berpikir, yang dihadapi itu siapa? Saya adalah mantan napi, Ya, yang bicara tidak imbang lah ya. karena tidak imbang kalau bicara hukum, mungkin saya
jauh lah karena saya Ya, bukan hukum, artinya kan praktisi. kata-kata Anda itu bisa diambil senjata buat dia karena dia pengacara ya. Ya, nggak pantas lah. Itulah yang membuat saya kemudian bangkit. Ya makanya Bela. ada apresiasi yang sangat luar biasa pada Bang Tony. Dari sisi hukum Bang Tony menerangkan secara detail bahwasanya semua orang itu bisa menilai. Saya kan tidak punya dasar hukum ya. Saya bicara harus secara detail hak itu. Ya, tapi Anda sempat ketika Anda jangan berpendapat Iya, gitu. itu, Anda nah, buat itu. ahli. Itu Anda sempat percaya sama omongan dia ya. Ya satu sisi ya percaya meskipun ada sekian persen ya. Anda itu Iya. mukanya merah itu waktu itu. Ya sekian persen saya memang sedikit percaya karena saya rasa saya belum punya referensi berkaitan dengan itu tadi. Ya, belum punya Belum ilmunya. ada ilmunya, makanya di antara ilmunya saya makin bangkit lagi. Jujur saja, wah ini berarti benar nih. Karena kemampuan saya tidak sampai ke sana. Iya. Ya. Saya orang yang biasa mantan napi, bahkan ada bahasa sindirannya ke saya. Ya pantas saya Anda mantan napi. Inilah membuat saya Itu yang merendahkan. membuat saya gebreknya orang kayaknya rendahan banget. Ya Bang Tony dengan sangat berapi-apinya membela hal itu, satu poin. Makanya kalau memang Anda mau bicara itu bukan nama dia tidak sepadan oleh Bang Tony gitu. Dan malah sebenarnya punya operasi hukum. Nah ini saya mulai bangkit kembali. Sebenarnya kalau saya pribadi bukan bicara takut atau tidak takut, enggak. Kalau saya nggak ada rasa takut. Ya. Dalam rangka untuk membenarkan, membuktikan sebuah kebenaran. Ya. Apapun resikonya sudah saya tanggung. Bahkan dalam Ya, kalau secara fisik ya mungkin Anda katakanlah sudah bergaul luas ya mungkin nggak takut, tapi mental kan down. oh iya, Karena ini ditonton banyak orang. jutaan loh, jutaan manusia kan. Jadi saya harus menyelamatkan Anda ketika Anda berniat mengungkap kebenaran meski dari cerita. Ya biarkanlah. Iya. Kan yang Anda ceritakan juga nanti kalau Anda diperiksa polisi kan belum tentu juga dijadikan sebagai apa namanya alat bukti kan. Tentu memeriksa lagi 7 terpidananya yang diceritakan kepada Anda itu benar tidak. Kalaupun ini mau ditindaklanjuti oleh polisian Dan, kan gitu. dan masyarakat sendiri nantinya sudah bisa menilai kan. Jutaan orang masyarakat Indonesia terutama khusus para netizen pun bisa nilai siapa Vita Malik, siapa Bang Tony, begitu juga siapa saya. Mereka sudah bisa menilai mana yang arogan ngomong tidak berdasarkan undang-undang, mana yang arogan ngomong hanya emosional, mana yang ngomong yang memang secara undang-undang ada dasar hukum yang ke sana. Karena kalau Anda mau balas juga kan belum punya Belum punya ilmunya justru itu kan. Sehingga semalam saya lihat ketika dia melarang Anda untuk berpendapat kan Ya, ada ya. don. Nah, cuma kan saya luruskan Iya. ya. Saya meskipun ditanya topik lain motif, tapi Pak. saya masih mengganjal. Itu orang nggak imbang nih. Kalau seorang mantan napi kemudian didebat oleh pengacara dua pengacara senior lagi itu kan, Iya. Dr. Sarif kan, nggak imbang. Makanya saya bersuara. Pertama saya punya tujuan membela Anda untuk memberikan semangat lagi kepada Anda untuk mengungkapkan kebenaran. Iya. Itu Iya. yang pertama yang ingin saya Itu apresiasi saya terhadap Bang Tony dan Bang Tony itu tahu persis mana yang mesti dibela, mana yang tidak. Artinya kepantasan yang dikeluarkan oleh Bang Tony itu sangat luar biasa. Publik pun bisa menilai itu. Ini pertama. Dan yang kedua, Bang Tony sendiri mampu menempatkan man-to-man-nya. Mampu menempatkan, kalau saya mah di sini softnya, kalau beliau lihat di sini. Akan tetapi kalau saya berpikir malu sekali. Boleh dibilang orang di Indonesia tuh yang namanya apa namanya itu? Pacar senior. Elsa Sharif. Elsa Sharif. Aduh, Elsa Sharif itu punya jam terbang yang cukup bagus lah, tapi bisa diganjal dan bisa ditumbangkan oleh Bang Tony Islam itu. Luar biasa, makanya saya bilang apresiasi. Ya karena membela Anda. Saya sesama rekan advokat sebenarnya ya. Sebenarnya gini. Kenapa saya berapi-api ya? Karena sejak kali pertama dia langsung ngegas pada Anda. Iya. Jadi kayak semacam sudah ditugaskan. Sudah disetting ya. Sudah ditugaskan, kayak semacam sudah ditugaskan ya untuk menumbangkan opini Anda. Sebuah kebenaran. Iya, padahal kan ini bukan opini, Anda hanya menyampaikan menceritakan ya, curhatan, terpidana. Masyarakat boleh percaya, boleh tidak, kan Iya, gitu. iya. Dia juga boleh percaya, boleh tidak, tetapi jangan membungkam orang yang mau menyampaikan kebenaran. Iya. Setelah saya bela Anda ya, poinnya adalah Anda juga harus paham bahwa menyampaikan pendapat ya itu hak warga negara yang dijamin dan diatur oleh undang-undang. Jadi ini yang perlu saya tegaskan dia ke depan. Bapak itu tetap semangat, tetap Yes. berani menyampaikan kebenaran. Biarkanlah nanti aparat yang menindaklanjuti. Itu. Ya, Nah, jadi ya, setelah sekali. setelah saya debat, setelah saya luruskan, Anda kan jadi ketawa lagi itu segar. Benar nggak? Iya. Semangat lagi. Dan banyak referensi yang masuk di otak saya nih. Nah. Berkaitan dengan ilmu hukum tadi dari Bang Tony. Meskipun tanpa kita sadari banyak yang saya serap dan ini adalah sebuah pembelajaran. Kemudian setelah saya luruskan kan Anda jadi semangat ya. Selesai acara. Iya. Ada nggak yang pada nelponin Anda? Ya banyak lah. Banyak. Apa Iya. katanya? Ya apresiasi salut lah Bang Tony membela. Oh iya, padahal meskipun Pak tidak jauh dari pertanyaan yang Bang Tony juga bilang. Iya. Tapi satu sisi ada kewajiban Bang Tony untuk membela saya. Ya, sebetulnya saya tidak meminta itu, tapi rasa itu tadi, rasa kepedulian yang sangat tinggi, makanya saya percaya benar ya.
Saya peduli untuk kebenaran daripada siapapun, bukan hanya Anda. Siapapun yang menyampaikan kebenaran kemudian diintimidasi, tahu saya bela. Siapapun yang menyampaikan kebenaran kemudian diintimidasi, tahu saya bela. Terima kasih dan sukses selalu Bang Tony ini. Karena sangat berapresiasi, luar biasa ini jadi referensi saya. Besok mau belajar banyak Bang Tony. Boleh main lah. Nah, setelah diceritakan lagi di sini, saya terus kasih semangat lagi ya kepada almarhum saat itu ya. Dan akhirnya setelah check out, Pak Abi pulang ke Cirebon, saya masih di Jakarta karena ada acara lain. Nah, tidak lama itu acara itu tanggal 11 Juni ya. Acara di Catatan Demokrasi TV One itu 11 Juni. Nah, kemudian nginep 11 Juni malam ya, 12 Juni kemudian pulang. Sebulan kemudian, bulan Juli, saya mendapatkan kabar dari keluarganya Pak Abi bahwa Pak Abi meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya saya melayat ke rumahnya Pak Abi di Cirebon ya. Yang di sana disambut oleh keluarganya ya. Disambut oleh istrinya. Wah, suasananya sedih. Saya tidak nyangka Pak Abi meninggal dunia saat itu ya, bulan Juli. Dan saya kuatkan mereka dan saya yakinkan, saya sampaikan bahwa Pak Abi ini sudah berani mengungkapkan kebenaran sebelum kepergiannya. Sehingga saya menyampaikan salut dan turut berduka. Pak Abi ini berkontribusi, berjuang untuk mengungkapkan kebenaran, ya, berjuang untuk membebaskan para terpidana dari hukuman penjara seumur hidup. Saya apresiasi dia berani. Mungkin saya mau ada acara lagi dengan teman-teman wartawan. Iya, pokoknya yang sabar sekali lagi turut berduka ya. Semoga Pak Abi terima juga diberikan kesabaran. Ibu makasih ya Bu. Nanti jam berapa ya? Ada apa namanya? Baju. Mas 16. Oh 16. 16.30 saya juga masih dulu ya. Untuk sosok Abi sendiri awal kunjungan di sini saya melihat sosok Abi ini adalah pemberani. Jadi nggak semua orang di tengah peristiwa kasus ini yang mencekam, karena di balik itu walaupun tidak bisa dibuktikan, tapi dirasakan bahwa kasus ini sangat rapi dan di belakangnya itu yang sudah terlihat ada kekuatan. Nah, jadi sehingga di suasana mencekam ini Pak Abi muncul melengkapi kecurigaan bahwa peristiwa tahun 2016 itu sesuatu yang pelaku-pelakunya itu tidak sebenarnya ya, karena pengakuan dari sakat atau dari para terpidana lain yang pada saat itu dianiaya dan seterusnya. Tiba-tiba Pak Abi ini muncul menceritakan curhatan 7 terpidana. Itu berarti melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh para terpidana ya, bahwa mereka sebenarnya bukan pelaku dan mereka mengaku itu karena terpaksa, tidak kuat lagi dianiaya, dan itu muncul Pak Abi melengkapi cerita mereka ya. Dan memang Pak Abi juga dari curhatan mereka. Namun kalau orang tidak berani, nggak mungkin ya Pak Abi muncul menjelaskan, menceritakan seperti itu karena tadi suasananya ini mencekam ya. Nah, jadi Pak Abi muncul dengan statementnya, dengan pendiriannya bahwa memang 7 terpidana itu dia curhatannya, Pak Abi menilai itu tidak bohong ya, jujur, melihat dia dari gestur tubuhnya bahwa mereka tidak melakukan. Nah, kemudian mereka kenapa mengaku kan, kata Pak Abi, mereka bercerita ke Pak Abi bahwa karena udah tidak kuat lagi, karena digulung terus bahasanya kan gitu, sehingga mau nggak mau harus mengaku. Nah,
Pak Abi beranilah menyampaikan ke publik. Itu kita doakan, Bu. Semoga almarhum Pak Abi husnul khotimah, kita kirimkan Al-Fatihah buat beliau.